Nilai tukar rupiah menguat tajam pada perdagangan Selasa 24 Januari 2023. Eropa yang diprediksi tidak akan menjadi gelap tahun ini menjadi sentimen penguat nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat dan menembus level psikologis di bawah Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Rupiah bahkan menyentuh level 14.800-an. Survei terbaru dari Konsensus Ekonomik menunjukkan ekonomi Eropa bisa tumbuh 0,1%. Sekaligus menghindari resesi di tahun ini. Semua berkat penurunan harga energi serta pembukaan kembali perekonomian China. Di sisi lain, The Fed yang memasuki blackout period turut menjadi penguat pergerakan nilai tukar mata uang Garuda. Bank Indonesia merilis likuiditas perekonomian pada Desember 2022 dalam keadaan aman. Ini tercermin dari posisi uang beredar dalam arti luas sebesar Rp8.525,5 triliun atau tumbuh 8,3% secara tahunan. Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit 9,5% dan uang kuasi 6,8%. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi aktiva luar negeri bersih dan penyaluran kredit. Aktiva luar negeri bersih tercatat tumbuh positif, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode sebelumnya. Sementara itu, penyaluran kredit pada Desember 2022 tumbuh 11% secara tahunan, sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya, seiring dengan perkembangan kredit produktif dan konsumtif. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan nilai ekonomi karbon subsektor pembangkit tenaga listrik. Dengan begitu, implementasi perdagangan karbon di sektor pembangkit listrik tenaga uap akhirnya bisa dimulai pada tahun ini. Aturan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. PLT Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menjelaskan, setidaknya ada beberapa hal yang diatur dalam regulasi anyar tersebut. Misalnya seperti persetujuan teknis batas atas emisi gas rumah kaca pelaku usaha. Kemudian, penyusunan monitoring emisi gas rumah kaca untuk pembangkit tenaga listrik. Berikutnya, penetapan persetujuan teknis batas atas emisi gas rumah kaca pelaku usaha pembangkit tenaga listrik. Dadan menegaskan bahwa regulasi ini bersifat wajib untuk dijalankan. Oleh sebab itu, ia meminta agar semua pelaku usaha dapat mematuhi aturan tersebut. Brasil dan Argentina berencana untuk membuat mata uang lokal bersama. Rencana ini telah ditegaskan oleh Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Argentina Alberto Fernandes. Menurut Presiden Lula, pihaknya tengah mempersiapkan integrasi perdagangan ekonomi lebih besar, termasuk di dalamnya pengembangan mata uang bersama. Menurutnya, kebijakan ini dapat digunakan untuk arus keuangan dan komersial, mengurangi biaya operasi, dan kerentanan eksternal. Gagasan penerbitan mata uang bersama ini awalnya diangkat dalam sebuah artikel yang ditulis tahun lalu oleh Menteri Keuangan Brasil, Fernando Haddad. Sejak dilantik, Lula memilih Argentina untuk perjalanan internasional perdananya. Kunjungan ini sesuai dengan tradisi pertama mengunjungi mitra dagang terbesar Brasil di wilayah tersebut. Harga daging babi di China terus merosot dalam beberapa bulan terakhir. Tak seperti momen Imlek tahun sebelumnya. Harga daging ini justru turun saat menjelang tahun baru yang seharusnya menjadi puncak konsumsi warga China. Merujuk pada data inflasi China, harga babi turun 8,7% pada Desember 2022 dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Penurunan ini lebih tajam dibandingkan pada November 2022 yang terkoreksi 0,7%. Dilansir dari Yichai Global, rata-rata harga babi jatuh ke kisaran $2,27 Amerika Serikat per kilogram pada Desember 2022. Harga tersebut jatuh hampir 50% dibandingkan pada Oktober 2022. Anjloknya harga babi secara terus-menerus tentu saja menjadi kekhawatiran, lantaran industri daging babi melibatkan jutaan warga China, mulai dari peternak, pemotong daging, hingga pedagang. Dengan harga yang menurun, maka pendapatan mereka bisa saja jatuh.